itu bukan perkara cerai gugat ya, tapi perkara cerai talak. Artinya yang mengajukan itu adalah pihak suami. Nah, di sini yang mengajukan adalah Andreas Taulani bin RMI Haumahu, memberikan kuasa kepada Dr. Novia Manurung SHMH dan kawan-kawan sebagai pemohon, melawan Renwartia Trigina binti Yulis Antoni, memberikan kuasa kepada Yulia Cesaria SSH dan kawan-kawan sebagai termohon. Majelis Hakim dalam putusannya memang menolak permohonan pemohon. Ya, kalau di pengadilan agama namanya, kalau diajukan oleh suami namanya permohonan cerai talak, bukan gugatan. Jadi kalau gugatan diajukan oleh istri. Nah, kalau misalkan permohonan cerai talak itu tidak dikabulkan, biasanya masalah pembuktian. Masalah pembuktian yang diajukan oleh pemohon. Karena apa? Karena beban pembuktian itu dikemukakan oleh pemohon. Nah, kemudian di sini termohon istri tentunya juga punya kewajiban juga untuk membuktikan apakah benar atau tidak, katakanlah tuntutan-tuntutan atau katakanlah alasan-alasan cerai yang diajukan oleh suaminya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lalu kalau salah satu ngotot tak mau cerai, apakah itu bisa jadi salah satu faktornya, Bu? Atau apa ditolak, Bu? Nah, kalau hanya alasan tidak mau cerai, kemudian dia katakanlah kenapa dia tidak mau cerai? Nah, tentunya punya alasan, ya kan? Tapi harus dibuktikan kenapa tidak mau cerai, harus dibuktikan juga oleh si termohon. Di sini termohon itu istri. Kenapa dia tidak mau cerai? Tentunya ada alasan-alasan. Nah, alasan-alasan ini atau pembuktian-pembuktian. Alasan dan pembuktian ini tentunya nanti baik alasan dan pembuktian yang dikemukakan oleh pemohon suami maupun oleh termohon istri itu dipertimbangkan oleh hakim. Nah, di sini hakim tentunya mempertimbangkan untuk dari aspek segala hal. Mungkin dari yang tadi Bu bilang aspek segala, mungkin beberapanya apa aja sih, Bu? Di antaranya mungkin biasanya di antaranya adalah masalah anak. Masalah anak, bagaimana anak ke depan, karena sebaik-baiknya anak itu memang ada di dalam asuhan dari orang tuanya, ibu dan ayahnya. Sekalipun anak itu telah dewasa, anak itu pasti membutuhkan ibu dan ayahnya. Nah, seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Yang kedua, mungkin kalau masalah harta, katakanlah bisa juga sih dijadikan ini, tapi biasanya hakim tidak mempertimbangkan hal itu kalau masalah harta perkawinan. Itu karena harta perkawinan itu diserahkan kepada masing-masing suami atau istri. Apakah harta perkawinannya mau diapakan? Itu biasanya tidak jadikan alasan. Alasan yang utama biasanya masalah kepentingan anak. Ingat anak kan? Lalu nih, Bu, kalau gugatan cerai ditolak tetapi sudah ada keluar kata talak, hukumnya itu gimana, Bu? Harus di depan pengadilan. Jadi kalau misalkan di luar pengadilan itu mengucapkan saya talak kamu gitu kan. Walaupun tuh ada pendapat bahwa kalau misalkan tuh diucapkan di depan dua orang saksi dan sebagainya begitu kan. Tetapi kalau di Indonesia itu harus disidangkan di hadapan sidang pengadilan. Harus di sidang pengadilan. Kalau misalkan itu dijadikan katakanlah bukti untuk cerai, itu mungkin itu salah satu bukti bahwa saya telah mengucapkan talak kata. Tapi itu bukan terus langsung cerai, karena yang memutuskan perceraian itu adalah pengadilan kalau di Indonesia. Mengapa begitu? Untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga itu sendiri, terhadap istri terutama, karena istri di sini adalah hak talak itu kalau Islam ada pada suami. Tetapi istri berarti tidak punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak. Istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Itu ada dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 229, kemudian juga ada dalam kalau undang-undang peradilan agama ada di dalam pasal 73 sampai dengan berapa ya? Sampai dengan 80-an. 82 lah seperti itu. Lalu nih, Bu, setelah gugatan ditolak, apakah bisa ajukan gugatan lagi, Bu? Setelah kalau katakanlah dalam kasus suatu perkara, entah itu permohonan cerai talak, entah itu gugatan talak gugatan cerai yang diajukan oleh
oleh istri, begitu kan. Nah, ketika hakim itu memutuskan katakanlah tidak diterima, katakanlah tidak dikabulkan gitu, bukan tidak diterima, tidak dikabulkan. Salah satu pihak itu punya hak lagi. Atau mungkin katakanlah pihak yang merasa dirugikan, kalau permohonan talak biasanya yang merasa dirugikan kalau tidak dikabulkan kan si suami. Suami bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Nah, bagaimana nanti Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan atau tidak? Katakanlah suami masih ditolak ya permohonan saya, si suami maksudnya. Nah, kemudian bisa mengajukan lagi kasasi. Nah, seperti itu. Setelah kasasi, wah kok masih di ini ya? Kok tidak dikabulkan ya gitu kan. Kalau suami punya katakanlah novum, punya alat bukti baru, bisa mengajukan PK. Peninjauan kembali. Nah, seperti itu. Berarti harus ada banding lagi Bu ya? Ya, kalau misalkan di sini si penggugat, entah siapa penggugatnya, itu ingin tetap bercerai. Kalau misalkan hal itu si penggugatnya, si pemohon di sini, maafin pemohon ya, karena suami yang mengajukan. Si pemohonnya itu adalah katakanlah tidak mengajukan banding, berarti nggak jadi cerai, nggak jadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Sebagai suami istri. Iya. Jadi tetap jadi suami istri, tetap berlangsung perkawinannya, jadi tidak ada perceraian. Nah, dalam hal ini tentunya di sini sekalian saya juga menyampaikan karena ada pemikiran saya yang dulu jadi sudah menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan. Dalam hal ini apabila memang dikehendaki oleh suami istri bersangkutan yang tidak jadi cerai tentang hal-hal yang menyebabkan si suami atau si istri itu mengajukan perceraian, itu adalah sebaiknya menurut saya kalau terkait dengan harta dan lainnya sebaiknya membuat perjanjian perkawinan. Itu dapat dilakukan dalam perkawinan. Nah Bu, kalaupun ada banding dari salah satunya, kira-kira syarat apa aja sih Bu mungkin untuk melengkapinya Bu? Ya, biasanya hanya diajukan oleh memori banding namanya oleh si pemohon banding ya. Nanti di sini tentunya katakanlah si terbanding juga mengajukan alasan juga, disidangkan juga begitu. Nanti hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mempertimbangkan apakah bisa diterima atau tidak alasan yang diajukan dalam banding tersebut. Berarti kalau misalkan emang salah satunya berhasil diterima deh si talak nih, si suami, berarti akan kemungkinan merugikan untuk si yang pihak istrinya dong Bu? Seperti apa itu Bu? Ya, merugikan masalah apanya ini? Karena ditolak nih. Kan yang mengajukan permohonan talak kan suami, berarti istri yang diuntungkan kalau nggak jadi cerai dong. Kalau misalkan jadi Kalau jadi cerai, nah berarti ini ada sesuatu hal yang memang dibuktikan oleh hakim, dibuktikan oleh pemohon, kemudian diterima oleh hakim sehingga hakim mengabulkan permohonan cerai talak. Kan begitu ya kan? Nah, tentunya di sini hakim juga tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Karena di dalam perceraian itu tujuannya adalah win-win solution, bukan untuk menyakiti satu dengan yang lain. Kan itu dalam hal ini kalau misalkan sudah terjadi perceraian atau mungkin dalam rangka perceraian itu sendiri, kalau dalam untuk orang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Aceh, itu bisa bersama-sama dengan mengajukan katakanlah pembagian harta bersama, pengasuhan anak, nafkah untuk anak, kemudian nafkah untuk istri dan masa iddah dan juga mut'ah. Bisa tuh diajukan. Tapi kalau misalkan sudah ketika dalam mengajukan permohonan cerai talak itu tidak disertai dengan tadi permohonan-permohonan yang lain, nah kalau misalkan katakan permohonannya dikabulkan gitu, bisa mengajukan apa namanya tentang gugatan pembagian harta bersama. Tapi kalau ini kan tidak dikabulkan, berarti tidak ada perceraian, tidak ada yang dirugikan. Si istri juga tidak dirugikan karena dia tidak jadi dicerai. Nah begitu, suami mungkin di sini berpikir lagi gitu, kenapa dia mengajukan gugatan cerai. Nah seperti itu. Oke, terakhir Bu mungkin balik ke pertanyaan awal lagi. Garis besarnya untuk hakim menolak putusan cerai itu biasanya apa sih Bu? Masalah pembuktian saja. Karena hakim itu harus netral. Hakim itu harus yakin dengan pembuktian yang diajukan oleh pemohon di sini. Dan juga diajukan oleh termohon istri. Itu biasanya pembuktian dengan pertimbangan seperti itu.
Kalau misalnya memang bukti yang diajukan oleh pemohon itu meyakinkan hakim, hakim itu juga tidak berhak untuk tidak mengabulkan begitu. Karena kalau misalkan tidak dikabulkan, yang mana katakan dalam suatu perkawinan atau dalam suatu rumah tangga itu sudah sedemikian rupa pecahnya gitu kan, malah tujuan perkawinan tidak tercapai. Karena tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kalau dalam undang-undang perkawinan. Kalau di dalam untuk hukum kompilasi hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan begitu. Bagaimana akan terbentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah yang bahagia dan kekal apabila di antara suami istri itu sudah terjadi keretakan. Nah, hakim kan tujuan perintah bukan untuk supaya katakanlah mengabulkan atau katakanlah menerima dari permohonan cerai talak itu, bukan untuk supaya mereka tuh saling menyakiti, bukan, tapi betul-betul untuk supaya itu solusi yang terbaik gitu. Biasanya hakim dalam masalah pembuktian saja kok, bukan masalah lain-lain. Itu yang saya ketahui. Berarti emang garis besarnya Yang untuk perkara Andre Taulani itu bukan perkara cerai gugat ya, tapi perkara cerai talak. Artinya yang mengajukan itu adalah pihak suami. Nah, di sini yang mengajukan adalah Andreas Taulani bin RMI Haumahu, memberikan kuasa kepada Dr. Novia Manurung SHMH dan kawan-kawan sebagai pemohon, melawan Renwartia Trigina binti Yulius Antoni, memberikan kuasa kepada Yulia Cesaria SSH dan kawan-kawan sebagai termohon. Majelis hakim dalam putusannya memang menolak permohonan pemohon. Menurut pertimbangan hukum majelis hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Andre ya, yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu tidak terbukti. Ternyata Andre dan istrinya hanya kurang komunikasi saja. Makanya majelis hakim sehingga permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jungto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jungto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Bu, ini kan di sini kan kasusnya kan tidak dikabulkan yang oleh hakim. Tapi kalau salah satu motor tak mau cerai, itu bisa menjadi salah satu faktornya hakim tidak mengabulkan ya Bu? Yang merasa tidak puas ya, itu bisa mengajukan upaya hukum banding. Nah, dari perkara Andre ini, itu putusan ini akan berkekuatan hukum tetapnya itu di tanggal 04 Oktober 2024. Jadi tenggat waktunya sekarang masih ya dalam tenggat waktu untuk mengajukan banding, dan terakhir di tanggal 3 Oktober 2024. Berarti untuk sampai tanggal 3 Oktober masih Ya. menunggu banding ya Bu ya? Kalau ternyata tidak ada yang banding, mereka ya memang belum terjadi perceraian, mereka memang masih suami istri. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya Bu, untuk kalaupun ada yang mengajukan banding lagi dari salah satunya, harus bawa syarat apa sih mungkin? Itu mendaftarkan ya, mereka membuat ada syarat-syarat yang sudah diatur undang-undang, dan mereka akan mendaftarkan sesuai dengan persyaratan itu. Mungkin bisa dijelasin Bu, salah satunya antaranya yang umum ya, syarat-syaratnya bisa seperti apa sih Bu? Mereka harus menyatakan ketidakpuasannya itu di dalam memori bandingnya. Berarti dan setelah gugatan ditolak tetap masih bisa mengajukan gugatan lagi ya Bu? Permohonan kalau di sini ya, permohonan cerai talak, jadi bukan gugatan. Ya, kalau gugatan itu artinya istrinya yang mengajukan.
Berarti setelah nanti tanggal 3 Oktober ya Bu yang menunggu, selanjutnya itu apa Ibu tadi? Ya sudah, berarti berkekuatan hukum tetap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tetap menjadi suami istri. Iya, jadi tidak bisa diajukan lagi upaya hukum banding itu. Tidak terjadi perceraian. Iya, tidak diperceraian. Mungkin bisa jadi nggak Bu sedikit aja Bu. Biasanya apa sih Bu yang menjadi hakim menolak banding tersebut selain Menolak, ini kan maksudnya bukan menolak banding, tapi menolak permohonan. Ya, Ya. menolak permohonan selain di sini kan ada yang bilang karena komunikasi kurang baik ya. Selain itu biasanya apa sih Bu? Mungkin Bukan itu. Jadi begini, Andre itu di dalam dalil-dalil permohonannya dia menyatakan bahwa sudah terjadi, menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara dia dan istrinya. Ternyata setelah di tahap pembuktian itu tidak terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu dari saksi-saksinya, baik dari saksi pihak pemohon Andre maupun dari pihak istrinya. Jadi para saksi hanya menyatakan bahwa antara Andre dan istrinya itu hanya kurang komunikasi saja. Kan jadinya tidak terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Andre Taulani soal perselisihan pertengkaran yang terus-menerus itu nggak ada gitu. Yang ada cuma kurang komunikasi saja ternyata. Mungkin karena mereka adalah public figure ya, sibuk gitu kan. Jadi kurang komunikasi saja. Nggak terungkap dari keterangan para saksi bahwa mereka di dalam rumah tangganya itu terjadi perselisihan pertengkaran yang terus-menerus itu. Oke Bu, terakhir mungkin Bu, ini selain tadi soal perselisihan, mungkin dari Andre maupun istri sempat ada bincang soal masa depan anak, rencana seperti apa maupun harta kemudian. Waktu di permohonannya itu memang pernah dinyatakan oleh pihak pemohon tentang harta bersama ya, tetapi tapi sudah dicabut oleh pihak pemohon, oleh pihak Andre ketika di tahap persidangan. Jadi hanya yang dipersoalkan hanya tentang cerainya saja. Ya, soal komunikasinya ini ya Bu ya. Yes, hanya cerainya saja. Jadi yang tentang hak gonung gini itu enggak sudah dicabut oleh Andre Taulani. Termasuk soal anak juga Bu. Ya, karena anak mereka kan sudah mumais ya. Sudah di atas 12 tahun semua, sudah boleh memilih ikut ayah atau ibu dan itu pun tidak dipermasalahkan.